A Day in My Life edisi Pesta Panen Dusun Malawai. Halo guys, kali ini Mimin mau ajak kalian ke suatu tempat yang lumayan jauh dari tempat Mimin karena harus menyeberangi lautan, melewati lembah, dan mendaki gunung. Hehe, lebay sekali. Jadi perjalanan kita diawali dari jembatan cinta, jembatan Sangkulirang tadi, dengan cuaca mendung sedikit gerimis. Untung aku lain titisan duyung. Kalau iya, sudahlah berubah aku dari tadi weh. Canda duyung. Ini mohon maaf suaranya agak parau. Ya lumayan sudah nih paraunya. Gegara kena gerimis tadi tuh. Nah mungkin beberapa dari buanmu mungkin dah tahu kalau rute yang ini atau sudah hafal betul lah. Tapi siapa taunya lo ada banyak orang dari luar yang tak tahu, jadi bagi-bagi info dulu betul-betul kayak suara laki suruh suara aku nih. Nah ini tuh penyolongan. Nah kalau ini tuh simpang Kipi ya. Siapa tahu buanmu mau ke Pulau Miang bisa nih belok kiri, mau ke Kaliorang juga bisa. Nah ini sudah simpangnya, masuk sudah kalian di situ ya, terus aja. Nah kalau ketemu simpang yang ada kayak pasar malam, kalau kanan Kaliorang, kiri Maloy, kalau terus itu sudah kalau mau ke Pulau Miang atau ke Bulbuar. Nah tidak terasa kita sudah sampai simpang 4 Kaliorang. Kita mampir dulu ya di Indomaret guys, beli minuman dulu ya kan sebelum perjalanan jauh. Baru mah sampai di simpang 4 Kaliorang kita sudah sampai di Kaubun SP3 guys. Nah jadi itu tadi kantor desa kalau nggak salah. Nah ini kuliner biasa orang tuh nongkrong lah di situ, cemil-cemilan banyak dijual di situ guys. Ya Allah lajunya sudah sampai di SP2 ini di Pura ya guys ya. Nah di depan Pura ini ada Indomaret juga. Pokoknya belum lagi selesai SP2 sudah sampai SP1 di Putri Bakery ya guys ya, yang terkenal dengan jajanannya guys. Nah jadi rutenya dari Sangkulirang terus sampai simpang 4 Kaliorang, belok kanan menuju Kaubun. Di Kaubun ini juga jalannya sudah enak karena perbaikan jalan sudah hampir 90% lah, walaupun masih ada bopeng-bopeng tapi sudah lumayan los kalau kita lewat. Nah ini kita di underpass PT GAM kah kalau nggak salah sih. Jadi di Kaubun ini ada pertambangan ya guys ya, dan ada juga perusahaan sawit. Jadi jangan heran kalau misalnya kiri kanan itu sawit. Nah itu sawit semua itu guys di depan itu. Adem ya lihat yang hijau-hijau, tapi ini gerimis. Nah itu kelihatan sudah kayak apa tuh air jatuh-jatuhnya tuh. Sebenarnya sejuk, tapi kalau lama kelamaan kuyup juga kita ini. Walaupun kita melewati kiri kanan sawit, tetap ada beberapa rumah di tepi jalan ya. Lumayan banyak juga sudah yang jualan. Jadi semisal perjalanan jauh bisa lah ya mampir-mampir cari cemilan atau minuman untuk teman jalan. Ini tuh jalan provinsi ya guys ya. Jadi kalau kita mau ke Brau itu bisa kita lewat sini. Nah ini udah sampai di simpang GM ya. Kita belok kanan untuk ke arah GM-nya. Jalanannya itu tanah dan berbatu ya guys ya. Tetap sama kiri kanannya sawit ya guys ya. Masuknya itu terus-terus saja ya guys ya, nggak ada dia belok-belok. Nah sampai sudah kita di GM-nya. Jadi GM ini penyeberangan ya guys ya, penyeberangan mobil, motor, truk, nyebrangnya lewat sini tuh. Nah ini tuh untuk kapal penyeberangan mobilnya, tapi bisa kita lewat sini juga guys kalau pas ada muatannya. Cuma kalau misalnya pas nggak ada muatan, kita itu diantar sama kayak ketinting gitu guys, tapi khusus untuk motor. Bisa juga kita ikut kapal yang ini LCT kan namanya kalau pas bawa muatan. Nah ini kita sudah sampai di WKL ya guys ya. Jadi dari GM kita tuh turunnya di WKL ini. Ini sudah awal mula jalan ke tempat yang mau kita tuju. Pokoknya tadi ada belokan, ini kita sudah sampai di EBL namanya guys. Nah EBL itu perusahaan sawit guys di sini. PT EBL Etam Bersama Lestari kah kalau nggak salah tuh. Nah kalau sudah ketemu simpang kayak gini kita belok kanan ya guys ya. Biasanya tuh orang belanja di sini karena di sini lumayan lengkap lah, kayak persembakoan gitu. Jalanannya berbatu ya guys ya. Tapi yang di sini belum terlalu ekstrim, masih kayak santai aja gitu. Gunung pertama ya guys ya dari EBL tadi, yang tadi tikungan itu kita naik gunung. Nah ini udah sampai di kayak tempat makan gitu loh. Nah ini sudah masuk di desa Tepian Terap ya guys ya. Nah ada tuh nanti sebelah kanan dia gapuranya untuk masuk ke desa Tepian Terap. Cuma untuk rute kita kali ini tidak belok, tapi terus guys. Pemandangannya asri betul, pokoknya hutannya masih asli dan sangat sejuk guys. Cuma kalau yang lapang begini ya tetap panas pol kalau misalnya pas panas. Pokoknya jangan ditanya, kiri kanan itu pasti sawit. Tapi jangan khawatir karena di tepi-tepi jalan itu udah banyak orang yang jualan ya guys ya. Salfok sama karung-karung yang ada di tepi jalan ini ternyata itu isinya batu kerikil gitu loh guys. Kemungkinan mau pembangunan jalan kali ya di sini. Nah ini tuh kalau nggak salah di kilo 11 kah namanya tuh, atau di mana ya aku lupa. Ini tuh lumayan ekstrim ya guys ya untuk jalanannya karena dia mendaki gitu. Nah
lumayan tinggi dan berbatu. Di sini tuh cuacanya mulai panas guys. Kalau mata aja sejuk karena memandang yang hijau-hijau, tapi badan ini terasa menyengat sudah, apalagi pakai hoodie hitam. Menyala lah sudah. Sebenarnya untuk kesini itu bisa kalau dari Sangkulirang itu naik speed ke Pelawan, terus Pelawan baru naik guys. Jadi nggak lewat Kaubun, tapi aku lebih pilih yang naik motor ya. Sebenarnya tuh bisa juga kalau misalnya dari Sangkulirang nyebrang ke Segara atau Tungkap, di situ ada juga rutenya guys. Tapi aku nggak hafal jalannya kalau lewat situ. Ada maha nanti aku tuh tersasar. Ya seperti aku bilang, kiri kanan itu sawit ya guys ya, pepohonan dan juga sawit. Dan kulihat di sini tuh perubahan jalannya tuh lumayan ya guys. Semakin lebar dan terlihat lebih mulus lah. Ternyata kami bertemu dengan Om Glider. Glider kan namanya, aku nggak tahu namanya coy. Omnya tuh yang meratakan itunya kayak derum itu. Kayak derum dong. Bomak bukan sih? Aku nggak tahu namanya coy. Pokoknya itulah ya. Nah di depan itu ada pos security ya guys ya. Ternyata nggak jauh dari Om Glider itu ada Om Sekop. Apa ini namanya? Belalang kan namanya ini. Halo Om, ternyata Omnya nggak ke video. Aku kira kemarin tuh kayak ke video gitu loh. Nah, tempat yang kita mau datang ini kan namanya Dusun Malawai ya. Jadi di Dusun Malawai itu masyarakat aslinya itu orang Dayak ya guys. Ada juga pendatang seperti orang Timor, orang Jawa, orang Bugis, orang Toraja. Nah, masyarakat Malawai itu kebanyakan dia bertani atau bercocok tanam guys. Yang aku salut banget sama orang Malawai itu solidaritasnya tinggi guys. Kerakatannya pun juga. Contoh hal seperti tanam padi ya guys. Jadi semisal hari pertama itu di tempat yang A itu orang berbondong-bondong datang membantu untuk menanam padi. Sampai seterusnya ke B, ke C, dan bukan hanya kayak tanam padi tapi motong juga ya guys. Motong padi maksudnya, itu bersama-sama juga. Jadi kekeluargaannya tuh lebih lagi walaupun berbeda-beda suku. Nah, kalau misalnya kalian sudah ketemu warung makan Nuri, ini udah dekat sama kayak perkampungannya gitu loh. Nah, ini kita sudah masuk di Dusun Malawai. Sebenarnya tadi tuh juga sudah termasuk guys. Cuma maksud aku ke perkampungannya. Jadi tempat tinggalnya itu kayak di sepanjang jalan gitu loh guys. Nah, ini untuk tempat acara perayaan pesta panen ya guys ya. Nah, perayaan pesta panen ini itu untuk bentuk rasa syukur mereka karena dari proses menanam sampai memanen itu membuahkan hasil gitu loh guys. Dan itu pun mereka gotong royong guys. Nah, aku tuh ndak sempat ngikutin proses, ada satu proses yaitu pembuatan lemang guys. Lemang itu makanan khasnya di situ guys. Ini padahal sebenarnya aku ke tempat yang kayak tempat pembuatan lemang, cuma aku nggak sempat video guys. Tapi nanti di akhir aku kasih tunjuk ya guys ya, model lemang yang khas dari Malawai guys. Ini bersama si Kentung, ponakan aku. Jadi dia kayak jual anjat gitu loh, kerajinannya orang Dayak gitu. Nah ini untuk tarian dari Malawai. Aku lupa apa nama tariannya gitu, cuma ya kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Gadis-gadis Dayak cantik-cantik semua kan weh. Ini tuh sambil menunggu tamu dari kecamatan dan dari kabupaten. Nanti di akhir video itu ada pemberian hadiah atau kenang-kenangan atau cenderamata ke bahasanya tuh untuk ke kecamatan guys. Kalian saksikan sendiri aja ya. Mohon maaf sudah kehabisan kata-kata guys, jadi agak asal-asalan gitu ngomongnya. Pokoknya kalian tonton di akhir video ya. Ingin memberikan kenang-kenangan kepada pemerintah Kecamatan Sangkulirang berupa tas asli orang Dayak. Jadi kami akan serahkan ini kepada beliau dengan pesan yang singkat dan sederhana buat beliau sebagai orang kecamatan. Kalau tadi dikatakan bahwa administrasi secara pemerintahan di sini masih termasuk berau, tapi penduduknya adalah Kutai Timur. Kami minta gendonglah kami kembalikan ke Kutai Timur. Makanya hari ini kami akan serahkan gendongan ini untuk menggendong warga kita yang ada di sini, khususnya warga Dayak yang ada di di perbatasan ini untuk kembali menjadi warga Kutai Timur. Kami akan menyematkannya kepada beliau. Jadi baik sekali lagi harapan kami kepada pemerintah kecamatan